Selamat pagi anak-anak yang cakep-cakep dan yang cantik-cantik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya anak-anak. Baik, kita akan membahas pelajaran tema 2, subtema 2. Bahasa Indonesia. Menyebutkan kembali isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. 2. Jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. 3. Tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Masih ingatkah kamu cara mencari makna kata? Kamu dapat menemukan makna kata dengan cara menanyakan kepada guru atau orang tuamu. Kamu juga dapat menanyakan kepada teman sekelasmu yang sudah paham. Menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Kamu dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kamu baca. Perhatikan anak-anak, kita dapat menceritakan dengan melakukan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah keseluruhan teks dengan seksama lebih dahulu. 2. Catatlah informasi penting pada teks tersebut. 3. Ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. 4. Lalu, tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri. Menceritakan isi teks pendek secara lisan. Perhatikan anak-anak, isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan. 1. Bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. 2. Buatlah catatan mengenai informasi pada teks. 3. Berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda bermacam-macam. Misalnya, wujud benda dan kegunaan benda. Wujud benda antara lain benda padat, benda cair, dan benda gas. Kegunaan benda juga bermacam-macam. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran matematika. Menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Perhatikan anak-anak, ayo ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Bacalah soal dengan seksama. Buatlah dahulu kalimat matematika yang sesuai. Hitunglah hasilnya. Cermati contoh soal dan penyelesaiannya dalam bukumu. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0.
Urutan pada bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh berikut anak-anak. 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Apakah kamu sudah pada paham contoh di atas? Jika kamu sudah paham sifat tersebut, maka kamu dapat menentukan hasil perkalian seperti berikut. Contoh anak-anak, 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Perhatikan anak-anak, 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Perhatikan anak-anak, 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Perkalian bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Misalnya, akan dicari hasil dari. Carilah bilangan pada baris ketiga yang sejajar dengan kolom ketujuh. Perhatikan tanda panah pada tabel berikut. Ini dari urutan yang 3, lalu dicari dari urutan ke-7. Jadi, 3 kali 7 sama dengan 21. Tabel perkalian angka 1 sampai dengan angka 10. Coba perhatikan anak-anak. Nah, menentukan perkalian dengan hasil tertentu. Sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Penyelesaian soal dapat dilakukan dengan cara 1. Bantuan gambar. 2. Tabel perkalian. Menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Di sini perkalian juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Perhatikan anak-anak, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Perhatikan anak-anak gambar di atas ini. Saat bermain bersama teman-teman, kita tidak boleh berbuat curang. Menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Sikap yang boleh dilakukan di rumah. 1. Berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. 2. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. 1. Bermain hingga lupa waktu. 2. Membantah nasihat orang tua. Menyebutkan manfaat aturan di rumah. Perhatikan anak-anak. Aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan dibuat agar tercipta
suasana yang damai. Kita lanjutkan pelajaran SBDP. Melakukan gerakan kepala dan tangan. Perhatikan anak-anak, gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri, menengadah atau menunduk. Coba perhatikan gambarnya, ini gerakan tengok kanan dan kiri. Sekarang gerakan tangan berupa mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau menjentikan jari. Perhatikan gambarnya. Gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Melakukan gerakan kaki. Yo, anak-anak perhatikan. Kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerak berjalan, berlari, atau melangkah ke samping. Gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Perhatikan anak-anak contoh berikut. Nih, gerak kaki melangkah ke depan. Kemudian yang ini perhatikan gambarnya, gerak kaki melangkah ke samping. Yang ini perhatikan gambarnya juga, gerakan lutut ditekuk. Nah, yang ini gerakan kaki diangkat. Bisa kan anak-anak? Baik anak-anak. Melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Agar gerakan kompak, lakukan dengan hitungan. Gerakan bermain layang-layang menggabungkan gerak kepala, tangan, dan kaki. Demikianlah penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Membaca, ayo membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 56 sampai dengan halaman 57. 2. Membaca, ayo membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 65 sampai dengan halaman 66. 3. Mengerjakan ayo mengamati halaman 67. 4. Membaca, ayo membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 71 sampai dengan halaman 72. 5. Membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 81 sampai dengan halaman 82. 6. Mengerjakan ayo mengamati halaman 86 sampai dengan halaman 87. Tugas matematika. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 59 sampai dengan halaman 60. 2. Mengerjakan ayo berlatih halaman 60 sampai dengan halaman 61. 3. Mengerjakan ayo berlatih halaman 75 sampai dengan halaman 77. 4. Mengerjakan halaman 87 sampai dengan halaman 89. 5. Mengerjakan halaman 89 sampai dengan halaman 90. 6. Mengerjakan ayo berlatih halaman 107 sampai dengan halaman 108. Tugas PPKN. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 68. 2. Membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 91 sampai dengan halaman 92. 3. Mengerjakan ayo berlatih halaman 99. 4. Mengerjakan ayo menulis halaman 104 sampai dengan halaman 105. Tugas SBDP. Perhatikan gerakan berikut anak-anak. Anak-anak mempraktikkan gerakan-gerakan di atas. Jangan lupa divideokan. Hasilnya dikirim melalui WA.
Anak-anak, semua tugas dikerjakan. Jika sudah selesai, langsung dikirimkan ke WA Bu Ella. Tugas dari Ibu paling telat dikirimkan ke Ibu Ella pada hari Jumat pukul 12. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.